Bayangkan sejenak, di tengah sunyi kehidupan yang terus berlari, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah Tuhan benar-benar ada? Ataukah semua ini hanya kebetulan semesta yang tak berarti? Agama mengajak kita untuk percaya, sementara sains menuntut kita untuk membuktikan. Dua jalan yang sering dianggap bertentangan, iman dan logika. Tapi, bagaimana jika keduanya sebenarnya tidak sedang bertarung? Bagaimana jika agama dan sains bukan dua musuh, melainkan dua jendela yang mengarah pada satu pemandangan yang sama, hanya dilihat dari sudut yang berbeda? Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara sains? Mempertemukan agama dan sains modern. Dalam perjalanan ini, kita tidak akan membela salah satu. Kita tidak akan memihak buta. Sebaliknya, kita akan melihat dengan kejernihan, mendengarkan bisikan semesta, dan membaca jejak-jejak tak kasat mata yang mungkin selama ini terlewat oleh pandangan kita. Kita akan bertanya, bukan untuk meragukan, tapi untuk memahami lebih dalam. Kita akan menyelami awal mula alam semesta, menelusuri hukum-hukum fisika yang presisi, menyentuh misteri kesadaran manusia, dan menimbangnya. Apakah semua ini hanyalah kebetulan, ataukah ada kecerdasan agung yang menulisnya dengan sengaja? Maka, dengarkan dengan hati yang lapang. Lepaskan sejenak segala prasangka. Karena di titik paling hening, mungkin kita akan menemukan jawabannya. Selamat datang di perjalanan pencarian terbesar manusia. Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara sains? Mari kita telusuri bersama. Pertanyaan abadi. Iman dan logika dalam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan intelektual dan spiritual yang memukau. Pernahkah Anda merenung, apakah Tuhan benar-benar ada? Bisakah saya membuktikannya, bukan hanya sekadar mempercayainya? Ini adalah pertanyaan yang mengakar dalam diri setiap manusia. Di satu sisi, agama menuntut keimanan, sebuah kepercayaan yang melampaui logika. Di sisi lain, sains modern menuntut bukti empiris yang dapat diukur, diuji, dan diamati. Seringkali, kedua jalur ini dianggap bertentangan, seolah-olah kita harus memilih salah satu, menjadi manusia beriman atau manusia logis. Namun, bagaimana jika pandangan itu keliru? Hari ini, di kanal Denyar Semesta, kita akan mengeksplorasi sebuah gagasan revolusioner. Sains dan agama bukanlah musuh, melainkan dua bahasa berbeda yang menggambarkan satu realitas yang sama. Kita akan menyelami titik temu di mana akal dan iman tidak hanya berdampingan, namun justru saling menguatkan. Ini bukan tentang mempertentangkan, tapi tentang menyelaraskan. Bukan tentang memilih salah satu, tapi tentang memahami keduanya. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan memasuki sebuah wilayah di mana sains membuka jalan menuju misteri dan iman melengkapi pemahaman kita tentang makna di baliknya. Bagian 1. Batasan sains dan realitas yang melampaui. Pertama dan terpenting, kita harus memahami batasan sains. Sains, dengan metodologi yang ketat, adalah alat yang sangat efektif untuk memahami alam semesta yang teramati. Fenomena yang bisa kita ukur, uji, dan amati. Sains adalah master dalam menjawab pertanyaan, bagaimana bintang terbentuk?
bagaimana DNA mereplikasi diri, bagaimana gravitasi menarik kita ke bumi. Sains menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan presisi dan keindahan yang luar biasa. Namun, di hadapan pertanyaan mengapa, sains seringkali terdiam. Mengapa alam semesta ada? Mengapa ada sesuatu dan bukan ketiadaan? Apakah ada tujuan di balik semua hukum fisika, konstanta, dan keindahan ini? Fisikawan Stephen Hawking pernah berujar, sains membuat Tuhan tidak diperlukan. Namun apakah pandangan ini benar-benar mencakup seluruh realitas? Atau justru seperti yang diungkapkan oleh Albert Einstein, sains tanpa agama lumpuh, agama tanpa sains buta? Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan seekor ikan di dalam sebuah akuarium. Seluruh realitasnya terbatas pada air, suhu, kerikil, dan makanan yang datang secara teratur. Ikan itu tidak akan pernah bisa membuktikan secara langsung keberadaan manusia yang memberinya makan. Namun, keteraturan siklus makan, kebersihan air yang terus terjaga, dan stabilitas lingkungan adalah bukti tidak langsung bagi si ikan bahwa ada sebuah kecerdasan tertinggi di luar batas akuariumnya. Kita, sebagai manusia, mungkin seperti ikan itu. Kita terbatas dalam ruang dan waktu. Kita hanya bisa melihat fenomena yang terjadi di dalam akuarium realitas kita. Tuhan, dalam konsep agama, adalah entitas yang melampaui ruang dan waktu. Mustahil bagi alat yang terbatas atau sains untuk secara langsung membuktikan yang tak terbatas. Namun, seperti halnya ikan yang melihat keteraturan, bisakah kita melihat jejak kaki dari kesadaran tertinggi itu di dalam alam semesta kita? Bagian 2, Jejak Sang Arsitek Agung, Alam Semesta yang Disetel Sempurna. Salah satu argumen terkuat yang muncul dari kosmologi modern adalah konsep fine-tuned universe, atau alam semesta yang ditetapkan secara sempurna. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada sekitar 20 konstanta fisika fundamental seperti kekuatan gaya gravitasi, massa elektron, dan kekuatan gaya nuklir kuat yang nilainya harus persis seperti sekarang ini. Sedikit saja nilai-nilai ini berbeda, bahkan hanya dalam fraksi desimal yang sangat kecil. Alam semesta seperti yang kita kenal tidak akan pernah ada. Mari kita ambil 2 contoh yang paling mencengangkan. Pertama, gaya gravitasi. Jika gaya gravitasi sedikit lebih kuat, alam semesta akan segera runtuh kembali ke dalam dirinya sendiri setelah Big Bang. Jika sedikit lebih lemah, bintang dan galaksi tidak akan pernah terbentuk dan kita tidak akan pernah ada. Kedua, gaya nuklir kuat. Jika kekuatan gaya nuklir kuat ini hanya berbeda 1%, unsur-unsur penting seperti karbon yang menjadi dasar kehidupan tidak akan terbentuk di inti bintang. Tanpa karbon, tidak ada kehidupan berbasis karbon seperti kita. Probabilitas semua konstanta ini secara acak memiliki nilai yang sempurna untuk menopang kehidupan adalah luar biasa kecil. Ini seolah-olah Anda melemparkan dadu dengan satu sisi yang bisa menghasilkan kehidupan, dan dadu itu terlempar sempurna di sisi itu. Atau, ibaratnya memutar tombol radio dengan mata tertutup dan langsung menemukan frekuensi yang memutar musik simfoni yang indah. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan fenomena ini dengan teori multiverse, sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa ada miliaran alam semesta lain dengan konstanta yang berbeda, dan kita kebetulan berada di satu-satunya yang cocok untuk kehidupan. Namun teori ini sendiri tidak dapat dibuktikan. Ia adalah sebuah lompatan iman yang lain, sama seperti iman pada Tuhan. Namun, bagi seorang yang beriman,
Fine-tuning ini bukanlah kebetulan buta. Ini adalah jejak sang perancang ulung, sang arsitek agung yang disebut dalam kitab-kitab suci. Alam semesta yang begitu rasional, teratur, dan begitu disetel untuk kehidupan ini, seolah-olah sedang membisikkan tentang adanya sebuah pikiran agung di baliknya. Bagian 3. Big Bang, momen Kun dalam kosmologi. Penemuan paling fundamental dalam kosmologi adalah teori Big Bang. Sains modern dengan jelas menyatakan bahwa alam semesta kita memiliki sebuah awal. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, seluruh materi, energi, ruang dan waktu tercipta dari sebuah titik singularitas yang sangat padat dan panas. Ini adalah hal yang sangat menarik. Selama berabad-abad, banyak orang beranggapan alam semesta ini statis dan abadi. Namun, sains membuktikan sebaliknya. Alam semesta ini memiliki permulaan. Dan sesuatu yang memiliki permulaan secara logis memerlukan sebuah sebab yang melampaui dirinya sendiri. Sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun. Sekarang, mari kita simak keajaiban ini. Dalam Al-Quran, sebuah kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini, dengan deskripsi yang menakjubkan, menggambarkan keadaan awal alam semesta yang menyatu Rodk, sebelum kemudian kami pisahkan, Fatahna, sebuah deskripsi yang sangat paralel dengan ledakan besar, Big Bang, dan pemisahan awal alam semesta. Fisikawan seperti Michio Kaku menyebut Big Bang sebagai the moment of creation. Bagi seorang beriman, ini adalah momen di mana kehendak ilahi, sebuah perintah kun, jadilah, mewujudkan realitas fisik. Sains menemukan bagaimana alam semesta ini dimulai, sementara agama memberikan mengapa dan siapa di baliknya. Bagian 4. Kesadaran, misteri terbesar di dalam diri kita. Jika alam semesta adalah bukti tidak langsung, maka ada satu bukti yang paling dekat dengan kita, namun paling misterius. Kesadaran manusia. Sains modern bisa memetakan otak dengan canggih, memahami neuron, dan mengukur gelombang listriknya. Namun, sains hingga hari ini sama sekali tidak bisa menjelaskan bagaimana gumpalan materi berwarna abu-abu seberat 1,5 kg ini bisa menghasilkan pengalaman subjektif seperti cinta, keindahan, rasa sakit, atau kesadaran akan diri sendiri. Ini disebut the hard problem of consciousness. Apa yang terjadi ketika Anda melihat matahari terbenam yang indah? Aktivitas neuron di otak Anda bisa diukur. Tetapi pengalaman subjektif tentang keindahan itu sendiri, rasa takjub, perasaan damai, tidak bisa direduksi menjadi sekadar reaksi kimia. Itu adalah fenomena kualitatif, bukan kuantitatif. Banyak filsufat dan ilmuwan seperti peraih Nobel Sir Roger Penrose menduga bahwa kesadaran mungkin adalah sifat fundamental alam semesta seperti ruang dan waktu, bukan sekadar produk sampingan dari materi. Dalam perspektif spiritual, kesadaran ini adalah percikan dari kesadaran tertinggi. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan, "Dan aku telah meniupkan ke dalamnya ruhku." Quran Surah Al-Hijr
ayat 29. Ruh inilah yang mungkin merupakan esensi kesadaran kita yang tidak bisa dijelaskan oleh sains materialistik. Kemampuan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk merasakan ketenangan dalam zikir, untuk mengalami cinta tanpa pamrih, semua ini adalah bukti langsung dan personal kita akan adanya realitas non-materi yang melampaui tubuh. Kesimpulan, 2 bahasa, 1 kebenaran. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara sains? Jawabannya adalah tidak secara langsung, dan memang tidak seharusnya. Tuhan bukanlah objek di dalam kotak eksperimen. Namun, sains modern justru memberikan bukti-bukti tidak langsung yang sangat kuat, yang mengarah pada keberadaannya. Kosmologi memberi kita petunjuk melalui fine-tune universe dan Big Bang, yang mengisyaratkan sebuah awal dan perancang. Biologi menunjukkan kompleksitas dan informasi tak terhingga dalam DNA, yang menunjuk pada sebuah kecerdasan sebagai sumbernya. Neuroscience menghadapi teka-teki kesadaran yang tak terpecahkan dengan paradigma materialistik semata. Sains dan agama bukanlah musuh. Mereka adalah 2 bahasa yang berbeda untuk menggambarkan realitas yang sama. Sains adalah bahasa untuk menjelaskan mekanisme ciptaan Tuhan. Ia menjawab bagaimana. Agama adalah bahasa untuk menjelaskan makna dan tujuan ciptaan Tuhan. Ia menjawab mengapa dan untuk apa. Ibaratnya, sains bisa menjelaskan dengan detail yang menakjubkan bagaimana sebuah lukisan Mona Lisa terbentuk dari pigmen warna, kanvas, dan kuas. Tetapi hanya sang seniman, sang pencipta, yang tahu makna di balik senyumnya, tujuan dan perasaan yang ingin ia sampaikan. Sains membawa kita pada pintu misteri tertinggi, dan di sanalah iman mengambil alih. Iman bukanlah penerbangan dari akal, tetapi pencapaian tertinggi dari akal yang telah menyadari batas-batasnya. Penutup, ajakan untuk berpikir dan merenung. Saudara-saudaraku, jangan takut untuk bertanya, untuk meragukan, dan untuk mencari. Tuhan tidak takut dengan pertanyaan sains. Justru, alam semesta yang teratur ini adalah ayat-ayatnya yang terbentang, menunggu untuk kita baca dan pahami. Mari kita akhiri dengan sebuah refleksi dari fisikawan James Jeans. The universe begins to look more like a great thought than like a great machine. Alam semesta lebih menyerupai pikiran agung daripada sebuah mesin agung. Mungkin pada akhirnya, bukti terbesar Tuhan bukanlah di laboratorium, tapi dalam keheningan hati kita saat kita merenungkan keteraturan bintang-bintang, dalam kedalaman kasih sayang yang kita rasakan, dan dalam kerinduan jiwa kita untuk kembali kepada Sang Sumber. Terima kasih telah menyaksikan. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Mari kita sebarkan kesadaran ini bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.